Halo detektif, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Zulkais. Di video kali ini saya akan membahas apakah fungsi analisis data dari kit forensik. Untuk lebih lengkapnya, tonton terus. Audio Jungle. Buat detektif yang sekiranya ingin main criminal case-nya lebih sukses lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nah, jadi di saat kalian sedang melakukan kasus, menyelidiki kasus pembunuhan di kasus baru atau mungkin di awal bab gitu ya, hal pertama yang kalian temukan itu adalah korban pembunuhan, lalu yang kedua itu adalah barang bukti. Nah, jadi barang buktinya itu seperti apa? Itu memang bermacam-macam, cuma yang paling sering itu adalah tiga hal. Yang pertama itu adalah surat ancaman, yang kedua itu adalah buku, atau mungkin yang ketiga bisa juga senjata pembunuhan. Mengapa demikian? Karena di setiap terjadinya sebuah pembunuhan itu kadang bisa jadi di latar belakangnya atas balas dendam, atau mungkin bisa juga tersangkanya itu nggak sengaja sekedar mengancam dan entah bagaimana gitu ya, karena mungkin sudah terlanjur emosi, akhirnya ya senjata pembunuhan itu udah tancap aja gitu ke badan korbannya gitu. Nah, jika memang demikian, kita akan kembali ke topik, yaitu seperti apa sih fungsinya dari analisis data dari kit forensik. Untuk lebih lengkapnya, ikuti fungsi yang pertama. Nah, satu itu adalah fungsinya adalah untuk mengidentifikasi barang bukti. Jadi ketika partner kita, kan kita sebagai polisi, ada partner si Jonas itu di TKP, itu pasti selain mencari korban itu adalah mencari barang bukti. Nah, nanti dari barang bukti itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan analisisnya, yaitu nanti ada yang masuk ke analisis data komputerisasi dan nanti ada yang masuk ke dalam analisis laboratorium. Kalau di analisis komputerisasi itu dia ditelaah ini dia asal dari mana atau mungkin kodenya, dan kalau yang di laboratorium akan diteliti ini zat apa, kenapa bisa ada zat pembunuh, kenapa bisa ada zat itu di senjata pembunuhan, dan ini mengandung apa, yang sehingga nanti akan mengetahui identitas pembunuh, ciri-ciri pembunuhnya seperti apa. Itu adalah fungsi yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah mempermudah pemanggilan calon tersangka. Jadi setelah barang bukti sudah dianalisis dan diketahui namanya siapa, apa isi suratnya, dan apa amanat mungkin dari korban, selanjutnya itu adalah pemanggilan calon tersangka atau saksi. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengklarifikasi seperti apa hubungan pembunuh dengan korban, atau mungkin korban itu punya masalah apa. Jadi sehingga akan mempermudah perjalannya investigasi. Jadi dengan seperti itu, investigasi itu nggak cuma sekedar kira-kira nih siapa pembunuhnya, atau mungkin kayak ininya partner kita itu sering marah-marah karena nggak becus, atau mungkin belum bisa menemukan petunjuk yang lebih konkret. Untuk itu makanya dipertanyakanlah tersangka kenapa bisa seperti itu dan mengancam, bila mana dia tuh nggak mengaku gitu. Tapi pada akhirnya tetap tersangka akan tertangkap juga. Lalu yang ketiga itu adalah mengantongi identitas pembunuh. Nah, maksud dari mengantongi identitas pembunuh ini adalah kita akan mencirikan apakah dia itu orangnya tinggi, ataukah mungkin dia punya psikologis tertentu. Nah, ini bisa didapat dari tolak ukur yang pertama, yaitu dari menganalisa barang buktinya. Dari situ akan ketahuan tersangka itu siapa, dia asal dari mana gitu, dan kenapa dia ingin mengetahui hal tersebut. Sehingga nanti dengan terkumpulnya bukti-bukti dan tergantunginya identitas pembunuh, maka ketika akan terjadi penangkapan, dia nggak bisa apa-apa dan akan mengakui apa motif pembunuhan tersebut. Nah, jadi itu adalah tiga alasan tujuan dari fungsi analisis data pada kit forensik. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kedepannya saya akan membuat
tips seputar criminal case yang lebih baik lagi. Oke, saya tunggu detektif di video yang baru. Oke, tetap semangat.